Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Bertemu lagi dengan saya, Irsandi. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai teori inovasi dan prinsip kreativitas. Nah, dalam hidup tentu kita menginginkan sesuatu yang berkembang, sebab hidup yang stagnan dan itu-itu saja akan membosankan. Maka dari itu, ada kalanya kita butuh sesuatu yang baru dan menantang. Sesuatu yang baru tersebut bisa kita sebut dengan inovasi. Dalam kehidupan ada banyak sekali inovasi yang bisa diterapkan, baik dalam hal pendidikan, bisnis, bermasyarakat, atau dalam bidang lainnya. Inovasi akan sangat dibutuhkan demi memperoleh sesuatu yang baru dan lebih baik. Pengertian inovasi menurut beberapa ahli, yang pertama, inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda, sebab jiwa muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Dengan begitu, banyak hal baru dan unik yang lahir dari para pemuda. Di masa sekarang ini, para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya generasi milenial, mungkin udah masuk generasi Z ya, atau Y. Adapun pengertian inovasi menurut beberapa ahli tersebut, menurut Van den Ven ya, Andrew, yaitu inovasi adalah pengembangan sekaligus implementasi atas gagasan baru yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tertentu di dalam organisasi. Kemudian Stephen Robin juga menyebutkan bahwa inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses maupun jasa yang telah ada sebelumnya. Lalu apa saja sih ciri-ciri inovasi? Nah, di sini ada beberapa ciri inovasi. Yang pertama itu baru ya. Ciri pertama dari inovasi yaitu baru, sebab segala sesuatu yang diciptakan karena inovasi ini adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Konsep baru ini tercipta dari sebuah pemikiran keras terhadap pemanfaatan sumber daya ya, yang telah ada secara maksimal tanpa mengurangi fungsi dan juga peranannya. Inovasi yang baru juga berarti bahwa gagasan tersebut belum pernah dipakai oleh siapapun. Meski sudah pernah ada, artinya diadopsi karena cocok menjadi solusi gitu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu terencana. Jadi sebuah inovasi akan terencana sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh ke depannya karena dilakukannya dengan sengaja, maka inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga prosesnya tidaklah tergesa-gesa. Tanpa perencanaan tentu segala sesuatu dapat menimbulkan kekecewaan. Kemudian yang ketiga, khas. Jadi ciri yang ketiga yaitu khas. Sebagai sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai kekhasan tersendiri. Meskipun itu merupakan hasil adopsi, harus ada kekhasan yang dimunculkan. Dengan penerapan di tempat yang baru, inovasi akan menimbulkan kekhasan tersendiri. Meski diawali dengan pengadopsian ya gitu. Nah, kemudian ciri yang keempat, mempunyai tujuan yang jelas. Jadi ciri-ciri yang terakhir yaitu mempunyai tujuan yang jelas, bahwa ciri dari inovasi ini adanya tujuan yang jelas berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas. Maka akan ada objek tertentu yang dikaji dan ingin dikembangkan. Dengan begitu, arah dan tujuan dilakukannya inovasi telah jelas sebelumnya. Tanpa adanya objek yang jelas, maka inovasi bisa jadi salah sasaran dan tidak terlaksana dengan baik, bahkan bisa jadi gagal untuk diterapkan.
Lalu apa saja sih manfaat dari inovasi? Nah, sebagai sesuatu yang dikembangkan dan dibuat baru, inovasi mempunyai manfaat dan juga tujuan. Seperti pengertian inovasi yang telah dijelaskan tadi ya, inovasi merupakan gagasan atau ide yang membutuhkan proses dalam realisasinya. Dengan begitu tujuan juga menjadi ciri dari sebuah inovasi. Nah, jadi di sini yang pertama memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Nah, salah satu manfaat adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik. Apalagi untuk masalah produk, jika ada produk lama yang sudah tak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut di pasaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang. Dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang akan meluangkan waktu untuk menggunakan pikirnya yang cemerlang. Tak hanya pikiran ya, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang melakukan percobaan atau penelitian. Sehingga dengan berinovasi artinya orang tersebut juga telah memanfaatkan waktu untuk tetap produktif dan bekerja dan berkarya. Dan hal ini juga dapat dilakukan oleh banyak orang, baik itu bos, karyawan, mahasiswa, ataupun dosen. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan ketangguhan. Seseorang yang berinovasi cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki. Artinya, ia juga tangguh sebab untuk menghasilkan sebuah inovasi, maka orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah baru serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas, terutama orang yang memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas. Terlebih lagi ketika inovasi yang ia buat berhasil direalisasikan, artinya ia dapat menghasilkan sesuatu yang yang baru dan berbeda dari yang lainnya gitu. Itulah jadi manfaat dari adanya inovasi ya. Tentu saja berinovasi juga akan bermanfaat untuk seseorang dalam meningkatkan kualitas dirinya. Sebab inovasi lahir dari gagasan dan ide brilian dari hasil pemikiran dan eksperimen seseorang. Kemudian selanjutnya itu tujuan inovasi ya. Jadi apa sih tujuan inovasi? Yang pertama itu meningkatkan kualitas. Adapun tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, melebarkan jaringan. Dengan kebaruan yang dimiliki, diharapkan sebuah produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak pasar. Nah, inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnis sebuah usaha, seperti bisnis e-commerce ya, yang semakin berkembang luas saat ini, jangkauan produk inovasi tertentu juga akan semakin luas, sebab masyarakat menyukai sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga, dapat menciptakan pasar baru. Nah, jadi inovasi atas hasil sebuah produk atau jasa akan dapat memberikan kesempatan untuk membuka pasar yang baru, peluang bagi hal-hal unik dan menarik. Nah, apalagi belum pernah ada sebelumnya, ya tentu sangat terbuka lebar ya. Kemudian yang keempat, menjadi pengganti produk sebelumnya. Nah, dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya ada itu dapat digantikan dengan yang baru. Apalagi jika produk atau jasa sebelumnya tidak efektif dan efisien, ya inovasi dapat dilahirkan
untuk menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi lebih baik lagi dan dari sebelumnya. Selanjutnya bentuk-bentuk inovasi ya, dan contohnya jadi sampai saat ini tentu sudah sangat banyak inovasi di berbagai bidang, baik di bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, dan berbagai jenis bidang lainnya. Nah, inovasi yang hadir memberi angin segar bagi setiap orang sebab keberadaannya bisa menjadi solusi atas berbagai kekurangan yang ada sebelumnya. Inovasi yang lahir dari gagasan baru juga tak jarang menjadi solusi atas permasalahan yang telah ada. Nah, jadi di sini ada saya contohkan yang pertama itu inovasi teknologi ya. Nah, bentuk inovasi yang ini yaitu inovasi bidang teknologi di mana inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, inovasi paling berkembang pesat di bidang teknologi adalah media sosial. Dulu media sosial dapat dinikmati dengan sangat terbatas ya, namun saat ini perkembangannya justru sangatlah pesat. Nah, dengan gencarnya globalisasi dan penemuan-penemuan para ahli, media sosial hadir dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan komunikasi antar sesama seperti contohnya itu ada Facebook ya, Twitter gitu, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan media sosial lainnya. Nah, kini setiap orang dapat menghubungkan baik melalui audio maupun audiovisual dengan berbagai orang dari tempat yang jauh. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat dari inovasi kewirausahaan ya. Nah, di bidang ini dapat banyak sekali jenis inovasi mulai dari inovasi produk, makanan, kemudian sandang, papan, dan berbagai produk lainnya. Dalam bidang kewirausahaan, masyarakat mempunyai peluang lebar untuk dapat melahirkan inovasi yang lebih menarik dan unik dari produk yang telah ada. Nah, dalam bisnis kuliner atau mungkin makanan misalnya ya, jenis-jenis jajanan zaman dulu jika dibuat kembali dengan inovasi, rasa yang jauh lebih enak tentu akan laku ya di pasaran. Apalagi saat ini sudah banyak sekali makanan zaman dulu yang dijual di pinggir jalan gitu. Hal ini tentu akan membuat masyarakat ingin kembali bernostalgia dengan jajanan tempo dulu yang kini sudah jarang ditemui. Misalnya saja seperti ya telur gulung, kue putu, kue leker, dan lain sebagainya. Nah, selain jajanan zaman dulu, juga banyak inovasi produk makanan yang dengan kemasan instan gitu ya. Di mana masyarakat dapat juga membuatnya sendiri di rumah saat diinginkan tanpa perlu mengantri untuk beli gitu. Nah, contohnya juga ada bakso asti instan, mie instan, dan berbagai jenis frozen food yang sangat mudah disimpan. Oke, makanan tersebut ya juga tahan lama dan bisa disimpan kembali ke dalam kulkas atau freezer untuk dimasak kembali di lain waktu gitu. Lalu dengan hal itu yaitu pemikiran kreatif menginspirasi ide, dan ide-ide ini menginspirasi perubahan, kreativitas, dan pemikiran kreatif adalah aspek yang sangat penting dalam bisnis apapun, terutama kewirausahaan. Jadi marilah kita belajar tentang apa kreativitas itu gitu, asas kreativitas ya. Sini pengertian kreativitas ya. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memandang masalah dan peluang pikiran untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Seseorang wirausahawan diajak untuk berpikir secara berbeda gitu. Berbeda dengan kebanyakan orang, karena kalau menurut mereka sama dengan banyak orang, maka tidak ada nilai unik yang bisa dijual. Nah, sesuatu produk akan terbeli jika ada nilai yang unik, dan keunikan itu diperoleh dengan membangun kreativitas gitu. Kreativitas bisa dalam berbagai bentuk ya. Ini adalah mungkin kemampuan untuk menciptakan atau berinovasi sesuatu yang baru, keterampilan untuk menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan. Nah, ini juga merupakan generasi ide-ide baru dan inovatif atau aplikasi
untuk dari ide-ide lama. Nah, terus adaptasi pengangguran penerapan ide-ide yang ada juga membutuhkan kreativitas tentunya. Nah, lalu apa sih ciri-ciri kreativitas? Nah, adapun ciri-ciri kreativitas yaitu sifat yang dapat kita tanam jika kita dapat membuka pikiran untuk berpikir lebih fleksibel dan dengan lebih banyak plastisitas ya. Kemudian yang pertama, semangat dan dorongan untuk mengubah ide menjadi kisah sukses. Kemudian ada juga tampilan ataupun gambaran besar, pengusaha ingin mengubah dunia atau paling tidak membuat hal bisa menjadi jauh lebih baik. Ya, kami melihat dengan jelas bagaimana produk atau layanan kita memengaruhi cara orang berinteraksi atau hidup bermain untuk bahan bakar yang kita pakai gitu ya. Nah, kemudian kemampuan untuk menerima pukulan keras. Maksudnya jalan menuju sukses dipenuhi dengan kegagalan baik kecil maupun besar gitu. Kita harus menyingkirkan kegagalan dan menjadi lebih kuat gitu. Kemudian penolakan untuk berhenti. Jadi jika bukan ini maka kita menemukan sesuatu yang berbeda. Pengusaha terus mencari atau menyesuaikan dan menyempurnakan. Nah, pastinya ada cara untuk membawa ide bagus ini ke pasar dan kita akan mewujudkannya gitu. Kemudian ada juga bahasanya dosis narsisme ya yang baik. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa kita adalah satu-satunya orang yang tepat untuk melakukan ini dan ide ini lebih baik dari apapun di luar sana gitu. Kemudian keinginan untuk bekerja keras ya, tentu bertentangan dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Menjadi seseorang pengusaha membutuhkan kerja keras dan jam kerja yang panjang. Bahkan ide terbaik pun membutuhkan struktur bisnis yang kokoh, implementasi yang logis dan penyesuaian yang konstan. Kemudian keberanian untuk mengambil risiko. Nah, dibutuhkan uang untuk mendanai sebuah ide. Seringkali dari tabungan kita mungkin ya, atau dari keluarga, teman, atau yang lainnya. Tidak ada startup yang bebas risiko. Pengusaha memiliki keberanian untuk mengatasi ketakutan mereka jadi setiap saat gitu ya. Kemudian kemampuan untuk menganggap bisnis sebagai entitasnya sendiri. Nah, ini yang sulit ya. Semua pemilik bisnis yang kita kenal merasa tentang bisnis mereka seolah-olah mereka adalah anak-anak. Tapi Anda perlu mundur selangkah. Selain cinta, penegasan terus-menerus dan perhatian, kita juga harus menjalankannya dengan disiplin lah gitu. Kemudian kesediaan untuk belajar ya, tidak ada yang bisa tahu segalanya. Pengusaha sukses pergi ke konferensi, misalnya mengambil kelas atau membaca buku. Jadi tidak hanya tentang bidang mereka sendiri, tetapi juga tentang bisnis dan pengembangan diri. Nah, mereka terus-menerus ingin belajar bagaimana menjalankan bisnis mereka dengan lebih baik tentunya. Selanjutnya, optimisme menular ya. Jadi sebagai wirausahawan kita fokus pada bagaimana kita dapat membuatnya berhasil daripada dapatkan kita membuat ini berhasil. Kita melihat hasil dari ide-ide kita dan kita menjadikan bisnis kita sebagai prioritas kita gitu. Kemudian ada 3 komponen utama ya dalam kreativitas ya. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap orang itu pasti kreatif, yaitu mampu berkreasi. Kreatif setiap individu ini ya terdiri dari ada 3 komponen utama ya. Nah, yang pertama itu keahlian. Keahlian pada dasarnya mencakup pengetahuan seseorang. Jadi ini berarti pengetahuan intelektual, pengetahuan prosedural, pengetahuan teknis. Jadi semuanya digabungkan. Nah, biasanya ini berbicara tentang semua pengetahuan yang dimiliki seseorang di bidang tertentu, yaitu di domainnya gitu ya. Dan keahlian dan kreativitas sangat erat kaitannya. Meskipun
tidak penting memiliki sisi kreatif untuk mencapai keahlian di bidang seseorang ya. Hal yang sebaiknya cenderung benar, kreativitas pada umumnya memang menuntut keberadaan tingkat keahlian gitu. Kemudian kemampuan berpikir ya. Jadi salah satu prinsip kreativitas itu berpikir kreatif. Berpikir kreatif dikaitkan dengan bagaimana seseorang mendekati sesuatu masalah atau situasi yang sulit. Ini melibatkan atau menemukan solusi unik dan kreatif untuk setiap pertanyaan atau masalah yang tidak terjawab. Nah, ini pada dasarnya adalah berpikir di luar kotak, yaitu memiliki perspektif baru tentang sesuatu yang rutin ya gitu ya. Ide-ide baru, solusi cerdas, kemudian kolaborasi dan kombinasi unik semuanya adalah bagian dari pemikiran kreatif. Nah, ini menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan imajinasi seorang berpikir kreatif dirangsang oleh proses terstruktur seperti berpikir lateral dan proses tidak berstruktur seperti mungkin curah pendapat lah gitu ya. Kemudian motivasi ya. Jadi motivasi adalah kekuatan pendorong di belakang. Jadi seseorang ya. Jadi keinginan itulah yang mendorong seseorang untuk memulai tindakan atau perilaku apapun atau mempertahankan perilaku seperti itu juga gitu. Nah, motivasi adalah bagian yang sangat penting dari lingkungan kerja. Jadi setiap orang ya, itu benar-benar menentukan keberhasilan usaha apapun. Bahkan dalam kreativitas, motivasi memainkan peran yang sangat besar gitu. Kreativitas bukanlah proses yang mudah ya, yaitu membutuhkan usaha dan kerja keras. Nah, jika orang tersebut kurang motivasi ya dia mungkin mudah menyerah tanpa usaha gitu yang cukup, dan kurangnya hasil dapat disalahkan karena kurangnya kreativitas. Nah, tetapi jika seseorang benar-benar termotivasi dan bekerja untuk mengatasi masalah, solusi kreatif selalu dapat dicapai lah gitu ya. Nah, konsep kreativitas sangatlah penting bagi setiap industri kreatif dalam penyediakan solusi bagi seluruh kebutuhan pengusaha di era digital seperti saat ini ya. Namun apakah mungkin kita sudah memahami apa itu konsep kreativitas sebenarnya gitu. Pada pembahasan ini Sedeko akan kita akan memberikan informasi penting seputar apa itu konsep kreativitas dan mengapa hal tersebut sangat dibutuhkan dalam industri kreatif ya. Nah, terus kreativitas merupakan sebuah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru yang dapat berguna untuk hanya bagi diri sendiri. Nah, namun juga orang banyak konsep kreativitas ini perlu dituangkan dalam industri kreatif yang diolah menjadi sebuah karya yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas tentunya. Nah, karya yang dihasilkan oleh industri kreatif merupakan karya yang dapat membawa pemasukan bagi suatu perusahaan. Nah, sebagai contoh ya konten-konten edukasi dan informatif yang sering kita lihat di media sosial atau internet merupakan hasil karya yang diciptakan oleh industri kreatif dengan menggunakan konsep kreativitas. Nah, biasanya industri kreatif ini disebut sebagai agensi yang memahami seluk-beluk dunia digital dan dapat membantu para pembisnis dalam memasarkan usaha mereka secara online dengan menggunakan strategi digital marketing biasanya gitu. Nah, tingginya persaingan di dunia digital untuk menarik perhatian pengguna internet sangatlah ketat lah teman-teman ya. Bahkan terlebih lagi adanya tuntutan yang lebih besar dalam menciptakan konten yang out of the box gitu. Maka dari itu ya konsep kreativitas menjadi komponen terpenting yang harus dimiliki oleh setiap industri kreatif. Nah, dengan adanya konsep kreativitas, maka strategi digital marketing yang disajikan kepada masyarakat luas itu dapat diterima dengan baik dan tentu membantu setiap klien untuk meningkatkan penjualan melalui dunia digitalnya. Nah, lalu mengapa konsep kreativitas dibutuhkan dalam industri kreatif? Ya, jadi
Eh, yang pertama itu menciptakan ide barunya. Konsep kreativitas dalam industri kreatif sangatlah dibutuhkan untuk dapat menciptakan ide baru dalam menghasilkan karya yang dapat menarik perhatian pengguna internet ya. Jadi tidak hanya menarik perhatian, tapi ya para pekerja industri kreatif ini juga harus mampu menyajikan sebuah konten yang informatif agar dapat mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Nah, kemudian memberikan edukasi. Nah, internet menjadi sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Maka dari itu ya konsep kreativitas dibutuhkan oleh industri kreatif agar dapat membuat konten yang sesuai dengan fakta dan bahkan menambah pengetahuan baru bagi para pengguna internet sendiri. Nah, kemudian menjadi solusi dari suatu permasalahan. Industri kreatif dituntut untuk dapat mencari solusi kreatif dari permasalahan yang dihadapi oleh klien dalam melakukan pemasaran di dunia digital misalnya. Nah, untuk mencari solusi tersebut, pekerja kreatif biasanya harus melakukan penelitian dalam menemukan minat pengguna internet agar strategi digital marketing yang dijalankan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia digital atau mungkin mengikuti tren yang sedang menarik perhatian banyak orang misalnya. Kemudian yang keempat, memperkenalkan inovasi baru ya. Alasan terakhir ya mengapa konsep kreativitas dibutuhkan oleh industri kreatif ya tentunya agar mereka dapat memperkenalkan inovasi baru baik terhadap klien maupun pengguna internet. Sebagai contoh dari inovasi baru yang dibuat oleh industri kreatif beberapa tahun terakhir ini adalah kemunculan marketplace ya ataupun aplikasi uang elektronik yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, jadi kita sudah memahami ya sedikit apa itu konsep kreativitas dan mengapa hal tersebut penting bagi industri kreatif. Nah, salah satu cara kreatif yang dapat dilakukan oleh industri kreativitas untuk menarik minat masyarakat adalah dengan mengadakan berbagai event online seperti mungkin giveaway dan lainnya. Nah, dengan adanya berbagai event seperti itu ya masyarakat akan mulai mengenal sebuah brand yang sedang melakukan pemasaran di dunia digital dan tentunya ya menjadi peluang yang besar ya untuk meningkatkan penjualan gitu. Masyarakat juga ya merasa untung karena hadiah yang diberikan melalui acara giveaway tersebut gitu ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip kreativitas ya, jadi pemikiran kreatif harus memiliki ide mode kreatif dasar. Nah, ini dapat membantu menyelesaikan masalah untuk menemukan solusi gitu. Berpikir kreatif memiliki banyak manfaat bagi ciptaan manusia ya gitu. Ketika manusia menggunakan pemikiran inovatif ya maka akan memiliki banyak kegunaan. Yang pertama itu mungkin cari ide ya, ide peluang dan inspirasi baru, kemudian ubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi langkah bijak berikutnya, terus mencari solusi inovatif, kemudian carilah peristiwa yang tidak ada sampai menjadi penemuan baru, kemudian temukan teknologi baru, terus ubah batasan yang sudah ada menjadi keuntungan dan keuntungan gitu. Orang kreatif berasal dari orang yang sering menggunakan otak kanan karena cenderung berpikir jangka panjang, memiliki keterampilan dan cara berpikir yang berbeda dengan orang lain gitu. Pada saat yang sama, otak kiri cenderung berpikir jangka pendek dan logis gitu. Orang yang berpikir kreatif sering menggunakan cara berpikir berotak kanan dan jarang menggunakan otak kiri untuk berpikir logis. Nah, otak kiri dan otak kanan ya beroperasi dari perspektif yang berbeda tentunya. Setiap orang memiliki kecenderungan berpikir dominan, otak kanan atau otak kiri, sehingga dapat terinspirasi untuk melakukan aktivitas berdasarkan kecenderungan dominasi tersebut. Memori otak kiri sebagai pengontrol IQ bersifat jangka pendek ya. Pada saat yang sama, otak kanan berperan sebagai kecerdasan emosional jangka panjang gitu ya, IQ-nya. Namun menurut para ahli juga kebanyakan orang di dunia lebih banyak hidup di otak kiri ya gitu.
dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan dan hambatan dalam kehidupan sehari-hari ya, serta karya perintis dan inovatif, kemampuan seseorang juga untuk memaksimalkan kerja otak kanan merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya kegagalan yang mengarah pada jiwa yang kreatif yang mungkin lebih tinggi gitu. Kreativitas tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga memecahkan masalah yang jawabannya tidak pasti dengan mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan sendiri, sehingga tercipta solusi yang lebih baik ya tentunya gitu. Nah, orisinal kemudian dan kreatif ya. Kreativitas tidak dapat ditiru atau mungkin dicangkokkan atau dipaksakan kepada orang lain, tetapi dapat dipelajari dan dipraktikkan gitu. Kemudian kreativitas ada ya pada setiap orang. Jadi kreativitas bukan keterampilan yang dimiliki segelintir orang dengan gelar mungkin profesi dan kedudukan tertentu. Jadi kreativitas adalah pola pikir yang tidak biasa dan keberaniannya untuk bereksplorasi gitu ya. Nah, kemudian kreativitas adalah paradoks. Jadi kreativitas memiliki banyak hal kontradiktif yang akan menimbulkan tanda tanya gitu ya. Kemudian juga kreativitas bersifat membangun. Nah, kreativitas itu berkembang menghasilkan sesuatu dan terbuka terhadap banyak alternatif. Namun pada intinya kreativitas selalu berusaha untuk membuat perbedaan lah ya. Kemudian kreativitas adalah keberanian. Jadi kreativitas menghargai imajinasi, kreativitas bersedia melepaskan hal-hal yang sudah pasti untuk berpikir lebih besar lagi. Nah, kreativitas menuntut tekad yang kuat dan keyakinan diri. Sejarah membuktikan bahwa ide-ide dan konsep baru sering bertemu dengan apatis ya, ejekan bahkan permusuhan. Nah, inilah sebabnya mengapa keberanian dan kreativitas adalah saudara intinya. Kreativitas adalah sudut pandang. Jadi melihat dan berpersepsi adalah dua hal yang berbeda. Melihat bersifat visual ya, dapat terlihat atau universal ya, real ya, dan mungkin konkret, sedangkan persepsi ya tergantung kemampuan ya, bergantung kemampuan setiap individu untuk menafsirkan apa yang dilihatnya gitu. Yang mungkin atau mungkin yang tidak dilihat ya. Orang yang sangat kreatif memiliki kemampuan yang baik untuk memandang segala sesuatu dengan cara baru gitu. Mendeteksi pola dan menghubungkan berbagai hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain gitu. Kreativitas dapat dimunculkan atau dimatikan. Nah, jadi lingkungan yang memberikan kebebasan untuk bereksplorasi dapat menginspirasi kreativitas individu maupun kelompok. Nah, aturan dan peraturan yang berbeda ya, stigma kegagalan, terlalu fokus pada efisiensi. Nah, itu akan mematikan imajinasi dan kreativitas ya. Kemudian kreativitas adalah seperti anak kecil ini bahasnya. Jadi anak-anak cenderung mengajukan pertanyaan lebih banyak dan berpikir lebih menyimpang ya. Nah, jadi pengalaman hidup orang dewasa dapat menyebabkan mereka terlalu cepat menolak atau menutup pemikiran baru gitu. Kreativitas sering hadir ketika kita berpikir seperti seorang anak, tak terdengar oleh semua alasan yang mungkin tidak bekerja, tapi ya terinspirasi oleh apa yang bisa gitu. Kreativitas menerima kerancuan. Nah, maksudnya kebanyakan manusia tidak menyukai kerancuan, itu membuat mereka tidak nyaman gitu ya. Nah, ciri seseorang pemikir kreatif adalah kesediaan untuk menerima kerancuan, merangkul ketidaknyamanan dan fokus pada kemungkinan gitu. Nah, jadi mungkin udah selesai ya teman-teman ya. Jadi pertemuan materi kita sampai di sini. Nah, kita akan ketemu lagi untuk membahas materi selanjutnya di video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.